المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para remaja, pada pagi hari ini tentunya kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Baik nikmat ketika kita tidur, karena tidur itu nikmat. Banyak orang yang nggak bisa tidur, makanya tidur itu adalah nikmat. Atau kita bangun tidur, ketika kita bangun tidur juga nikmat. Karena orang yang tidur diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan juga doa dari Rasulullah SAW ketika bangun tidur itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur kita memuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Jadi orang yang tidur itu dianggap mati. Maka kita puji Allah SWT, dan itu nikmat. Dan berbagai macam nikmat yang kita sulit untuk menghitungnya satu persatu. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islam merupakan nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan masuk kepada pokok pembicaraan tentang ar-riddah. Apa itu ar-riddah? Ar-riddah itu kalau kita artikan ke dalam bahasa kita artinya murtad. Ar-riddah di dalam bahasa itu diartikan dengan ar-rujuk, kembali. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, wala tartaddu ala adbarikum.
dan janganlah kalian kembali ke belakang. Ai la tarji'u, jangan kembali. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebagaimana paham istilahi atau terminologi dalam ilmu fikih, kata-kata murtad itu adalah al-kufru ba'dal Islam. Seseorang itu kufur setelah dia Islam, artinya tadinya Islam, kemudian kufur setelah itu, maka itu disebut apa? Ar-riddah atau murtad dalam bahasa kita. Dan ini hal yang sangat penting agar kita tidak terjerumus di dalam kemurtadan. Karena orang yang murtad disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, "Wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Apa kata Allah SWT dalam ayat ini? Ayat yang disampaikan dalam surat Al-Maidah, "Wa may yartadid minkum." Surat Al-Baqarah maksud saya. "Wa may yartadid minkum an dinih." Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, artinya tadinya dia Islam, terus dia kufur, dia murtad, fayamut, lalu dia mati, belum sempat dia balik lagi ke Islam, wa huwa kafir, maka matinya dalam keadaan kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu amal-amalnya menjadi sia-sia. Jadi amal-amal yang pernah dia lakukan sebelum-sebelumnya, dari mulai dia balik sampai saat dia murtad, amalnya itu sia-sia. Baik sholatnya, hajinya, zakatnya, puasanya, umrohnya, habis semuanya dengan sebab kemurtadan dia. Gak dapat apa-apaan dia. Semuanya dilakukan dengan sia-sia. Apa saja, sodakohnya, bacaan Al-Qur'annya. Sebab kata Allah SWT, "Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Mereka memiliki amal mereka yang sia-sia, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia cuma mengerjakan saja tapi nggak dapat pahala apa-apa. Wal akhirah, di akhirat dia tidak menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, Allah SWT menyebutkan, "Wa ulaika ashabun nar." Dan mereka menjadi penduduk neraka. Enggak sampai di situ, Allah SWT menyebutkan lagi, dilanjutkan lagi dengan hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka itu khalidun, kekal abadi. Artinya kalau udah kekal abadi, orang yang seperti ini tidak akan bakal keluar dari neraka. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari tentang apa sih yang menyebabkan tanda-tanda orang itu bisa murtad. Namun ketika orang tersebut melakukannya, tentunya kita tidak boleh memvonis, oh itu murtad, enggak. Pertama, bisa jadi orang tersebut karena kebodohannya, nggak tahu. Mungkin dia nggak tahu, belum datang ilmunya tentang itu, atau dia nggak sengaja bangun tidur, nggak sengaja, tiba-tiba dia mengatakan apa? Umpamanya tentang apa? Ucapan-ucapan yang bisa memurtadkan dia. Kenapa? Karena nggak sengaja dia, atau dipaksa orang. Nah itu apa? Nggak bisa dikatakan seperti itu. Jadi ada beberapa yang dia tidak masuk pada situ, tidak masuk pada apa? Murtad, dengan beberapa syarat. Nah jemaah sekalian, yang dimaksud dengan murtad di sini adalah ketika dia lakukan maka menjadi batal imannya. Imannya batal, Islamnya batal.
Bayangkan, kalau sholat kita batal, kita masih bisa mengulang. Ini ada tuh sholat, kita bisa apa? Mengulang. Kenapa tadi batal sholat saya? Atau puasa kita juga begitu, batal, kita masih apa? Bisa mengqadha pada hari-hari yang lain. Tapi ketika iman batal, semua yang kita lakukan amal kita sia-sia. Tapi tentunya kita wajib untuk kembali lagi rujuk kepada keimanan, bersyahadah kepada Allah SWT. Kenapa? Karena iman kita batal. Maka ini hati-hati. Ini apa? Hati-hati. Jamaah sekalian, para ulama menjelaskan nawaqidul Islam. Jadi yang bisa membatalkan Islam, yang menyebabkan seseorang itu apa? Murtad, itu banyak. Namun mereka membagi kepada 4 bagian. Jadi mereka membagi kepada apa? 4 bagian. Yang pertama, ar-riddah bil qauli. Orang itu murtad disebabkan kena sebab ucapannya. Makanya jangan sampai ada orang mengatakan itu kan cuma ucapan doang. Ucapan itu bisa menyebabkan orang itu apa? Murtad. Ini pada saat kemarin nih tanggal 25 kan, orang mengatakan itu kan sekedar ucapan selamat doang, Ustaz. Iya, ucapan itu bisa jadi. Orang murtad aja disebabkan bisa kena gara-gara ucapannya. Atau umpamanya suami istri nih, kata si suami, gue talak loh, jadi dia. Padahal cuma apa? Ucapan doang. Padahal cuma apa? Ucapan doang. Orang yang kafir ketika dia masuk Islam, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jadilah dia Islam. Padahal cuma apa? Ucapan doang. Artinya jangan sampai kita apa? Itu kan sekedar ucapan doang, tapi ucapan itu bisa jadi. Gitu. Makanya salah satu yang bisa membatalkan iman seseorang itu, yang pertama disebabkan dengan ucapannya dia. Contohnya saja, dia ngaku-ngaku tahu tentang yang gaib. Bayangkan, ngaku-ngaku tahu tentang yang gaib. Kayak orang-orang peramal loh, yang namanya sekarang agak keren dikit. Apakah paranormal atau juga apa orang pinter, padahal nggak normal dan nggak pinter. Cuman orang-orang bilang apa? Orang-orang bilang aja, oh dia pinter tuh, orang pinter. Oh dia apa? Paranormal tuh. Padahal nggak normal dan nggak apa? Nggak pinter. Kenapa? Karena yang tahu yang gaib itu hanya Allah SWT. Jadi kalau orang ngaku tahu yang gaib, kecuali yang gaib yang memang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Apa saja yang gaib? Tentang adanya surga, neraka, tentang adanya hari akhirat, adanya di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur. Itu semuanya apa? Hal-hal yang gaib. Apa sih yang gaib dalam masalah ini? Yang gaib itu dalam masa ini bukan seperti pemahaman kita yang gaib itu yang nggak kelihatan gitu. Ada makhluk gaib, kenapa nggak kelihatan? Gitu. Bukan hanya itu. Ya. Karena kalau hanya sekedar nggak kelihatan, duit kita juga nggak kelihatan nih. Berarti duit kita apa? Duit itu mana? Oh, gaib, nggak kelihatan. Gitu. Padahal ada apa? Di mana-mana kan gitu. Ada di bawah bantal, ada di celengan, bawahnya macam-macam gitu. Bukan itu. Yang dimaksud yang gaib di sini adalah kata para ulama yang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Sesuatu yang kita tidak mungkin tahu. Nah, yang gaib ini, sesuatu yang kita tidak mungkin tahu kecuali datang wahyu, kecuali hal yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran atau dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu yang gaib. Contohnya, kira-kira kalau nggak ada wahyu, nggak Al-Quran yang sampein,
enggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampein, kira-kira kita tahu gak ada surga dan neraka? Nggak tahu. Tahu gak kira-kira kalau nanti ada hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika ditanya tentang mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat, Rasulullah nggak jawab. Bahkan disebutkan mal mas'ul a'lamu minas sa'il, yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya. Siapa yang nanya? Jibril. Yang ditanya Rasulullah SAW. Artinya Pak Rasulullah nggak tahu, kecuali diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan melalui apa? Wahyu. Adanya malaikat, kita tahu nggak kira-kira? Nggak tahu. Adanya Allah Subhanahu Wa Taala, tahu nggak kita? Nggak tahu, kecuali melalui wahyu Al-Quran. Maka ini yang disebut gaib. Nah, kalau ada orang yang ngaku-ngaku tahu tentang ilmu gaib, padahal tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan, atau juga tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tapi dia tahu, oh nasib ente nanti seperti ini nih, tahun segini, terus ente juga usahanya begini, ente juga nanti begini. Itu namanya apa? Hal yang gaib, yang nanti, yang kita nggak tahu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang tahu tentang yang gaib hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada Nabi kita, diajarkan, kul la a'lamul ghaiba. Katakan ya Muhammad, la a'lamul ghaib, saya nggak tahu hal-hal yang gaib. Saya nggak tahu hal-hal apa yang gaib. Kemudian awid di'ain nubuwah, atau dia ngaku-ngaku sebagai nabi, ngaku-ngaku sebagai nabi, padahal nabi sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena nabi kita itu khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Jadi kalau sekarang ada orang yang ngaku-ngaku jadi nabi, wajib bagi kita untuk tidak percaya. Jadi wajib bagi kita untuk apa? Tidak percaya kalau ada orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Kan belakangan ini banyak macam-macam orang yang ngaku jadi nabi. Katanya dia dapat wangsit, dapat wahyu di Gunung Sindur umpamanya. Nabi dapat wahyu di Gunung Sindur. Mau ngapain? Jadi apa? Wajib kita nggak percaya ngaku-ngaku jadi nabi. Dan ini sudah diajar sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya Musailamah Al-Kadzab itu ngaku jadi nabi. Mengaku apa? Utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nggak boleh. Kemudian atau ada orang yang membenarkan kalau dia itu nabi. Ada orang ngaku jadi nabi sekarang nih. Kemudian dia benerin, oh iya bener di nabi, maka juga apa? Nggak boleh. Nggak boleh itu. Atau orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada selain Allah. Kenapa? Karena kita sudah berkomitmen di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami beribadah, kepadamulah ya Allah kami minta. Jadi bukan ke dukun, bukan ke paranormal, bukan ke orang pinter, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ini salah satunya ya. Yang kedua, ada murtad, batal iman disebabkan kena perbuatan. Kalau tadi ucapan. Kalau tadi apa? Ucapan. Sekarang apa? Perbuatan. Seperti orang yang bersujud kepada berhala. Ketika temennya umpamanya ada orang kafir namanya, orang non muslim. Yang benar kafir apa non muslim nih? Yang benar kafir, bukan non muslim, karena di dalam Al-Quran apa? Nggak ada kalimat kafir gitu ya. Jadi apa? Ketika diajak sama temennya, yuk kita ke tempat ibadah saya, karena dia toleransi, akhirnya dia ngikutin. Nggak boleh ya.
Toleransi bukan berarti dia harus ikut-ikutan sembahan orang lain. Gitu. Jadi dia nggak boleh bersujud kepada berhala, kepada pohon besar yang dianggap dia punya kekuatan, atau batu-batu besar yang dianggap punya mana kekuatan. Itu apa? Nggak boleh. Atau dia menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kena untuk sesaji. Tahu nggak sesaji? Kalau orang dulu bilang ancak, pasang ancak. Ancak itu sesaji. Dimotong berhala, ditaruh di satu kuburan biar Nyai berhala apa? Atau ditaruh di tepi laut selatan agar Nyai Roro Kidul nggak ngamuk umpamanya. Itu nggak boleh. Ini perbuatan. Biar nggak ngamuk, kasih sesaji macam-macam. Tumpengnya yang agak gedean dikit, tingginya segede manusia umpamanya. Ayamnya biar banyak. Kenapa? Karena dewanya itu apa? Doyan ayam gitu. Masa doyan ayam ngapain gitu? Biar apa? Biar pantai laut selatan Nyai Roro Kidul ini nggak ngamuk gara-gara kita masang ancak. Nggak boleh. Itu namanya apa? Dia percaya terhadap adanya kenik-kenik seperti itu. Itu nggak boleh. Atau juga dia membuang Al-Quran di tempat yang kotor. Dia tidak menghormati Al-Quran. Ustadz, ini kan hanya sebatas kertas, Ustadz, kan gitu. Ini kan kalau orang-orang liberal gitu ya, ada aja itu jawabannya, seakan-akan ilmiah gitu. Masa kita nggak boleh? Ini kan cuma sekedar kertas, walaupun tulisannya Al-Quran itu kertas. Saya bilang, kalau kita punya foto orang tua kita punya foto orang tua kita, lalu ada yang buang foto orang tua kita di sampah, kira-kira kita marah gak? Itu kan kertas. Foto itu apa? Kertas. Kalau zaman dulu kan pakai foto, sekarang orang jarang ya nyetak foto itu. Itu kan kertas, kok marah? Ya karena di foto itu ada gambar orang tua kita. Marah dong, seakan-akan apa? Ente kayaknya sama orang tua saya gak hormat, walaupun itu foto. Apalagi Al-Quran di kertas. Iya kertas, tapi kan tulisannya tulisan Al-Quran, kalamullah. Berarti ente apa? Secara tidak langsung menghinakan Al-Quran, kalamullah yang ada di kertas. Lalu ente lempar, ente buang di sampahan. Itu nggak boleh, tempat yang kotor. Atau dia juga melakukan sihir. Hati-hati nih. Orang yang melakukan sihir nggak boleh. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Jadi Nabi Sulaiman itu nggak kafir, tapi setan-setan itulah yang kafir. Kenapa? Karena setan-setan itu yu'allimuna an-nasa sihr. Mereka setan-setan mengajarkan sihir-sihir. Jadi bukan orang melakukan sihir itu hebat, enggak. Dia bekerja sama dengan setan. Dan kita tidak boleh mengadakan kerjasama dengan setan. Kadang-kadang sama orang susah kerjasama, sama setan apa? Bisa kerjasama. Kan ada yang gitu. Sama orang berantem dulu, sama setan apa? Temennya gitu. Sama tetangga, sesama manusia, berantem dulu. Sama setan apa? Temen. Bisa bekerja sama. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia itu lebih mulia dari setan, dari jin. Nah oleh karena itu apa? Nggak boleh orang melakukan apa? Sihir. Kenapa? Sihir itu kan sesuatu yang di luar kebiasaan, tapi itu atas dasar kerjasama dengan setan. Jadi kerjasama dengan apa? Beda dengan karomah. Kalau bahasa kita keramat, atau ma'unah, pertolongan dari Allah SWT, atau irhas yang diberikan oleh Allah SWT kepada para nabi, atau mukjizat. Kenapa? Karena itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya. Dan itu pun ketika seorang nabi, seorang rasul, atau seorang wali dalam keadaan kepepet, baru langsung Allah turunkan. Seperti Nabi Musa nih, ketika dikejar oleh Fir'aun atau Farao, ya, Raja Fir'aun apa? Fir'aun. Kemudian ketika dikejar, sampailah Nabi Musa dengan orang-orang Bani Israel ke tepi laut. Mau maju laut, mau balik ke belakang, Fir'aun dengan bala tentaranya apa? Ngejar. Disitulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kata Allah apa? Pukul dengan apa? Tongkat laut tersebut, maka akan terbelah. Terbelahlah apa? Laut. Itu mukjizat. Apa itu? Ya, mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT. Artinya saat Nabi Musa kebingungan, datang pertolongan Allah SWT. Kalau sihir kan enggak. Dia harus masang ini dulu. Harus jinnya, setannya itu harus diberikan makanan, ya, lisong. Mau lisong ini dari sini. Kan itu dia maunya begitu kan, ya. Diberikan macam-macam lah gitu ya. Itu apa? Jadi harus ada apa? Harus ada yang jadi tumbal. Itu apa? Sihir itu. Hati-hati. Makanya apa? Nggak boleh kerja sama dengan apa? Setan. Jadi melakukan sihir, mengajarkan sihir, atau belajar sihir juga nggak boleh. Saya mau belajar sihir nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan bisa merusak iman. Karena orang yang melakukan sihir itu dia harus bekerja sama dengan setan. Dan kita tidak boleh bekerja sama apa? Dengan setan. Kenapa? Karena ketika orang itu bekerja sama dengan setan, dengan jin, sehingga dia lebih banyak mengandalkan jin, setan ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupakan Allah, dia mintanya hanya kepada apa? Jin. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh para ulama yang menyebabkan murtad dengan sebab yang ketiga adalah i'tiqad, keyakinan. Seperti boleh kita menyekutukan Allah, itu nggak boleh. Padahal jelas ketika orang melakukan kesyirikan, apa sih arti syirik? Syirik itu bahasa yang disebutkan oleh Rasulullah, antaja'ala lillahi niddan. Seseorang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tandingannya, itu disebut syirik. Sholat sih sholat, tapi di sisi lain dia masih minta kepada dukun. Sholat sih sholat, tapi sisi lain dia masih percaya kepada ramalan bintang-bintang. Tahu gak ramalan bintang-bintang, Pak? Itu kan namanya bintang-bintang itu. Di situ apa disebutkan? Apa kata bintang Anda? Itu kalau zaman dulu itu ada tuh di belakang majalah itu apa? Apa kata bintang Anda? Kita penasaran tuh. Oh, saya bintangnya Gemini nih. Oh, saya bintangnya Aries. Oh, saya Libra. Oh, saya Cancer. Oh, saya macam-macam Virgo. Oh, kalau Virgo begini kalau bulan ini. Oh, kalau Aries begini kalau bulan ini. Pantes rezeki saya seret. Gara-gara apa? Bintang ngomong begitu. Kalau kita pantesin aja, udah nggak boleh. Hati-hati. Kenapa? Karena yang menyebabkan rezeki seseorang berkah atau seret itu bukan karena bintang. Ya. Bintang itu cuma sekedar apa? Bintang. Karena kepercayaan Yunani memang menyebutkan bahwa ada bintang-bintang itu bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Bintang letaknya di sini, bintang itu bisa mempengaruhi kehidupan apa? Manusia. Jadi kita nggak boleh percaya. Itu zaman dulu ya. Kalau sekarang alhamdulillah udah nggak baca-baca yang gitu ya, udah nggak percaya. Betul-betul Bu. Pak, betul Pak. Masih baik baca gitu yang gitu. Hari gini masih percaya bintang. Itu udah ketinggalan zaman. Hari gini masih percaya kepada apa? Ramalan bintang. Itu udah ketinggalan zaman. Kenapa? Udah nggak modern. Orang-orang barat aja nggak percaya yang gitu. Orang-orang barat tuh. Masa umat Islam yang meyakini semua yang ada di alam ini tidak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terlepas dari yang mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih percaya sama bintang-bintang. Ketinggalan kereta, bukan ketinggalan zaman, ketinggalan apa? Kereta. Jamaah sekalian, jadi nggak boleh kita lakukan apa? Syirik. Jadi syirik ini syirik dalam bahasa tauhid ya, bukan syirik dalam bahasa kita ya. Kalau syirik dalam bahasa kita apa? Itu syirik aja aneh. Nah, itu lain lagi itu. Itu syiriknya syirik apa? Iri. Kan ada orang syirik aja itu syirik iri. Itu bukan yang itu. Ini syirik yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Ada tandingannya. Jadi ditandingin Allah. Kalau orang kafir bukan syirik. Kenapa? Karena dia memang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut kafir.
Tapi kalau syirik, dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga percaya kepada selain Allah. Jadi ada madunya Allah, ada tandingannya. Kenapa orang-orang Quraisy kadang-kadang disebut kafir musyrik Quraisy? Karena orang-orang Quraisy, kafir musyrik Quraisy itu ya, mereka juga beribadah. Mereka bertawaf di Ka'bah. Dia masih percaya kepada Allah. Makanya orang-orang dulu masih ada yang namanya Abdullah bin Saba. Itu orang Yahudi namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu adalah dari kalangan Nasrani. Dia ahlul kitab, tapi masih Abdullah gitu. Karena mereka masih percaya kepada Allah. Namun dalam sisi lain disebutkan dalam kitab sejarah, di sekitar Ka'bah itu banyak berhala-berhala, sehingga ketika dia habis tawaf, dia pegang berhalanya. Kemudian ditanya, kenapa engkau menyembah berhala? Saya nggak menyembah. Mana buduhum? Saya nggak menyembah berhala. Kalaupun saya usap, saya sembah, untuk apa? Mana buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Saya menyembah begini, saya usap begini, ya, dalam rangka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan gara-gara berhala ini saya bisa dekat pada Allah. Gitu. Nah ini apa? Nggak boleh. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au anna zina wal khamr halal. Orang yang meyakini, ini kan i'tiqad, batal iman atau murtad disebabkan kena keyakinan, i'tiqad. Ketika ada orang yang menghalalkan zina, menghalalkan khamr, minum khamr, itu nggak boleh. Kenapa? Karena zina, khamr jelas sudah qat'i, langsung Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan. Apa kata Allah? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi itu dosa besar. Apa sih bedanya dosa besar dengan dosa kecil? Ada dosa yang min akbaril kabair, dosa yang paling besar. Ada yang kabair, dosa besar. Ada dosa kecil. Min akbaril kabair, dosa yang paling besar, pertama syirik. Tadi menjadikan Allah SWT ada tandingannya. Yang kedua ukukul walidain. Itu ukukul walidain bukan dosa besar saja, tapi apa? Dosa paling besar, min akbaril kabair. Udah kabair akbar lagi. Min akbaril kabair. Padahal kabair aja udah dosa, udah apa-apa. Dosanya udah gede. Kabair saja dosanya apa? Udah gede banget. Ditambah lagi akbaril kabair. Berarti apa? Udah gede banget ya dosa itu. Makanya dosa yang paling apa? Besar, dan di antara dosa besar adalah asyirku billah, menyekutukan Allah SWT. Yang kedua, ukukul walidain. Apa ukukul walidain? Durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena disebutkan dalam ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu, kata Allah SWT, memerintahkan kepada kalian alla ta'budu, janganlah kalian beribadah illallah, kecuali hanya kepada Allah. Jangan kita sembah kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beribadah kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berdoa minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah apa? Gandengkan wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua hendaknya berbuat ihsan. Bayangkan. Tidak disebut wabil walidaini hasana, tapi ihsan. Dulu pernah saya bahas, apa sih ihsan? Ihsan itu macam-macam artinya para ulama. Ada ihsan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis Jibril. Kenapa disebut hadis Jibril? Karena Jibril langsung datang kepada Rasulullah SAW dengan bentuk sebagai seorang laki-laki yang ganteng, cakep, klimis, bersih. Sehingga para sahabat
ketika Jibril datang nih, deketin Rasul langsung, para sahabat banyak yang nggak apa, mau dibilang orang jauh, nggak ada bekas-bekas dia safar. Kenapa? Karena kalau di padang pasir di Mekah atau di Madinah, ketika mereka mengadakan safar perjalanan jauh, itu bajunya, apalagi Jibril itu disebutkan dengan apa? Dengan pakaian yang putih, rambutnya juga rapi, itu akan berbekas debu, akan berbekas apa? Debu. Jangankan zaman dulu, zaman kita aja sekarang, Pak, kalau pergi haji, Pak, padahal pakai mobilnya AC lagi, ketutupan lagi, tetap aja kelihatan bahwa itu habis pergi jauh nih. Apalagi zaman dulu yang cuma pakai kuda atau onta, atau kadang-kadang cuma jalan kaki, lebih nampak lagi. Maka para sahabat bingung, mau dibilang orang dekat nggak ada yang kenal, tak satu pun sahabat yang apa tahu, mau dibilang orang jauh juga nggak ada bekas-bekas dari orang tersebut mengadakan safar perjalanan jauh. Ketika apa Jibril pergi, kata Rasulullah SAW, wahai sahabatku, hal ta'lamu, apakah engkau tahu siapa dia? Apa kata para sahabat? Allahu a'lamu, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Nah, ini kalimat wallahu a'lam. Kalau sekarang, kalau zaman Rasulullah, Allahu a'lamu wa rasuluh. Kenapa? Karena Rasul udah ada, masih ada. Maka Allah dan Rasulnya ya yang lebih apa? Mengetahui. Kalau sekarang kan Rasul nggak ada, maka jawabannya apa? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ini jawaban ta'addub akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang itu nggak tahu, jangan sok tahu. Jadi apa? Sekarang kan banyak orang yang sok tahu nih, kopas sono, kopas sini, yang dikopas belum tentu dibaca, yang penting kopas. Ditanya, ente yang kopas ente apa tuh? Nggak tahu, cuman yang penting saya kopas aja deh. Bisa jadi yang dikopas itu apa? Hal-hal yang jelek, yang buruk-burukin orang, yang jelek-jelekin orang, yang bisa apa? Mendosa ketika orang membacanya. Ente main kopas aja. Maka yang terbaik adalah ketika orang tersebut nggak tahu, wallahu a'lam. Itu kalimat ta'addub. Dia berakhlak kepada Allah. Kenapa? Semua itu yang tahu hanya Allah, saya nggak tahu. Gitu. Makanya sahabat kalau nggak tahu, langsung dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Rasulullah, huwa Jibril yu'allimukum dinakum. Itu Jibril tadi yang datang, yang mengajarkan kepada engkau din kalian, mengajarkan tentang Islam, tentang iman, tentang apa? Ihsan. Nah ini apa? Artinya jemaah sekalian, itu jelas bahwa kita kembali kepada pembahasan, nggak boleh sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita haramkan. Kebalikannya, tidak boleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita halalkan. Karena yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang membuat syariat, hukum-hukum itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, saya nggak boleh makan ini. Itu bukan kita mengharamkan, pantang. Lain lagi. Kalau pantang itu bukan berarti kita mengharamkan. Makanya orang bilang, ente mau makan? Enggak, ada haram makan itu, nggak boleh. Makan dong, enggak, ada lagi mantang nih. Kenapa? Kata dokter saya kalau kebanyakan begini-begini. Itu boleh. Kenapa? Pantang. Tapi ini menghalalkan itu apa? Sebab kalau masalah halal haram itu kan masalah dosa dan pahala. Masalah halal haram itu apa? Masalah dosa dan pahala. Dan yang bisa memberikan pahala dan dosa itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda antara ketika kita nggak makan karena kita mantang atau dilarang karena memang kita nggak boleh sesuai dengan kondisi fisik kita, dengan orang itu mengatakan enggak, saya haram makan itu. Nah itu lain lagi. Gitu. Jadi apa? Nggak boleh. Kalau kita mengatakan saya makan dong, nggak, ada lagi nggak boleh nih, pantang atau memang lagi apa? Mengurangi. Itu boleh. Karena itu bukan masalah halal haram, tapi masalah apa? Kita menjaga fisik kita.
Makanya Rasulullah SAW ketika para sahabat berkumpul-kumpul, lalu para sahabat makan daging dog. Saya lihat daging dog itu kalau diartikan ke dalam bahasa kita biawak, tapi bukan biawak sebagaimana yang di Indonesia. Karena biawak yang di Indonesia itu yang dia pandai taring. Karena kalau binatang yang bertaring kan kita nggak boleh makan. Jadi saya nggak tahu, saya pernah dikasih tahu itu tentang dog itu. Dia persis seperti biawak, dia tidak bertaring. Kemudian para sahabat makan, Rasulullah nggak makan, diam. Kalau ditanya, ya Rasulullah kenapa anda nggak makan? Kata Rasulullah, saya nggak biasa makan. Nah, kalau nggak biasa makan, lain lagi kan? Bukan berarti diharamkan. Maka dalam ayat ini, dalam hadis ini menyatakan takrir bahwa daging ini boleh dimakan. Kenapa? Karena kalau itu tidak boleh dimakan, kalau itu haram, dilarang, pasti Rasulullah sudah mencegahnya, sudah melarangnya. Karena Rasulullah tidak melarangnya, maka berarti boleh. Rasulullah kok nggak makan? Karena tidak biasa makan. Rasulullah tidak mengatakan, oh itu haram, enggak, tapi apa? Saya tidak biasa makan, karena kaum kami tidak biasa makan daging ini. Itu lain lagi. Jadi yang mengharamkan, yang seseorang nggak boleh menghalalkan yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya, tidak boleh juga mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti makan daging onta atau makan daging sapi, boleh kita. Tidak ada apa? Tidak ada larangan. Lalu dia mengatakan, "Bah, haram bagi aneh." Itu nggak boleh. Atau anna sholat ghairu wajib. Hati-hati. Sholat itu nggak wajib. Maka kita jangan main-main tentang ini. Ini kadang-kadang, yuk kita sholat yuk. Enggak. Sholat nomor 2. Yang nomor 1 apa? Syahadah. Yaitu dalam rukun Islam. Tapi ini nggak boleh main-main. Ini masalahnya masalah keyakinan, akidah. Jadi jangan dibuat main-main. Ini yang disebut dengan istihza, yang disebutkan oleh Rasulullah, oleh Allah SWT. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi tastahzi'un. Apakah kepada Allah, kepada Rasul dan ayat-ayatnya kalian ledek? Jadi kita tidak boleh meledek-ledek, mengolok-olok, memain-mainkan tentang agama. Nggak boleh. Yuk kita sholat, enggak, sholat nomor 2. Emang kenapa? Yang nomor 1 apa? Syahadah. Itu. Yang nomor 1 apa? Syahadah. Itu nggak boleh. Pokoknya apa? Yuk kita sholat, nanti kita sholat sama-sama. Gitu. Karena wajib sholat. Jadi nggak boleh kita apa? Main-mainkan. Kemudian, atau juga ada juga, ya sholat tuh. Itu duluan deh, salam ya Allah. Itu juga nggak boleh. Itu namanya apa? Main-mainin. Padahal dia juga wajib sholat. Atau disebutkan lagi di sini banyak ya, sesuatu yang sudah diijma'kan oleh para ulama, di Al-Quran dijelaskan tentang kehalalannya dan keharamannya. Ijma' ulama sudah menyatakan kehalalannya dan keharamannya sudah atau kewajibannya, maka dia tidak boleh menyelisihi. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menghalalkan atau mengharamkan, hadis sudah menghalalkan atau mengharamkan, ijma' juga begitu. Maka dia tidak boleh menyelisih dari apa yang ditentukan itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, soalnya udah ada tanda-tandanya nih, kalau ini udah mulai dekat-dekat ini. Yang keempat adalah asyak. Jadi batal iman atau seseorang itu bisa menjadi murtad disebabkan kena ragu. Ragu terhadap apa? Keharaman syirik. Allah melarang syirik. Apa iya Allah melarang syirik? Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Kalimat apa iya itu berarti kalimat apa? Meragukan. Allah melarang zina. Apa iya? Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran jelas secara mutlak. Atau mengharamkan apa? Khamr. Lalu dia ragukan. Atau sesuatu yang memang sudah ditentukan kehalalannya dan keharamannya oleh Allah SWT, oleh Rasulnya, dan diijma'kan oleh para ulama, namun dia ragu, maka itu nggak boleh. Atau meragukan
kerasulan Nabi kita, meragukan kerasulan Nabi kita. Nabi kita adalah seorang rasul, seorang Nabi, dia ragu, nggak boleh, hati-hati itu. Makanya di zaman Rasulullah SAW banyak orang yang ragu terhadap apa? Rasulullah. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, maka manusia terbagi tiga. Ada yang yakin langsung, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Makanya disebut As-Siddiq. Kenapa? Karena selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ada yang ragu-ragu, apa iya kok cuman semalaman, padahal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, menembus 7 langit sebi, itu Sidratul Muntaha, cuman 1 malam. Dia ragu-ragu. Padahal bagi orang yang beriman, kalau itu bagian dari keyakinan, wajib bagi dia yakin dan beriktikad. Kenapa? Karena itu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita ragu. Maka orang kafir bukan hanya sekedar ragu, dia tidak percaya, tapi ada yang ragu-ragu, apa iya? Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika didatangi oleh Abu Lahab, Abu Bakar, ente percaya gak teman ente yang namanya Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke atas langit, menembus 7 langit sampai ke Sidratul Muntaha, cuman semalam, itu apa? Percaya gak? Apa kata Abu Bakar? Ini dipikir Abu Bakar gak percaya. Maka kata Abu Bakar, kalau itu yang menyampaikan Rasulullah SAW, lebih dari peristiwa itu saya percaya. Makanya itulah Abu Bakar disebut As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan Abu Bakar ini adalah sahabat yang disebutkan sebelum Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu menjadi seorang Nabi dan Rasul, itu teman. Abu Bakar itu tidak pernah menyembah berhala, disebutkan oleh para ulama, walaupun lingkungannya menyembah berhala. Abu Bakar itu orang yang karismatik di tengah-tengah kaum Quraisy. Dia orang yang memiliki ilmu tentang nasab, tahu. Jadi kalau orang-orang Arab itu ingin mengetahui tentang nasab-nasabnya, siapa dari mana, bin itu datang kepada apa? Abu Bakar. Orang yang ahli dalam berdagang. Makanya Abu Bakar termasuk salah satu konglomerat saudagar dari kalangan kafir Quraisy dan ditakuti. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika dia masuk Islam itu lancar-lancar aja dia, lancar, ditakuti dia. Ketika dia tahu bagaimana apa Rasulullah dari mulai kecil, karena memang apa, selang berteman. Ketika berdagang bareng-bareng Rasulullah, dia tahu bagaimana apa kejujuran Rasulullah. Makanya ketika dia masuk Islam, gampang, lancar, langsung percaya pada Rasulullah SAW. Dan dari sahabat yang banyak nih, yang 10 orang yang dijamin masuk surga, itu masuknya Islam itu gara-gara apa? Abu Bakar. Makanya kata Rasulullah, kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan orang kebanyakan di dunia, niscaya imannya Abu Bakar apa? Berat. Saking luar biasanya kebaikannya. Semua sahabatnya yang 10 orang yang dijamin masuk surga, itu kuncinya Abu Bakar. Melalui ekonomi, lagi dagang. Maka Utsman kan pedagang, Utsman itu pedagang. Abdurrahman bin Auf, lalu apa? Sahabat lain, itu Abu Bakar. Maka ketika Rasulullah lagi sedang duduk-duduk bersama sahabat, dan di situ ada Abu Bakar, ditanya Rasulullah, wahai sahabatku, siapa yang hari ini sedang berpuasa? Sahabat lain diam. Apa kata Abu Bakar? Saya ya Rasulullah. Ditanya lagi, wahai sahabatku, siapa yang hari ini sudah menolong orang yang kesulitan? Sahabat lain diam. Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Ditanya lagi, wahai sahabatku, siapa yang hari ini sudah memberikan makan orang yang kelaparan? Sahabat lain diam. Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Ditanya lagi, wahai sahabatku, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Sahabat lain diam. Abu Bakar yang jawab, saya ya Rasulullah. Ditanya lagi, wahai sahabatku, siapa yang hari ini sudah menyolatkan orang yang meninggal dan mengantarkan ke kuburnya? Sahabat yang lain diam. Abu Bakar, saya ya Rasulullah.
Jadi setiap apa yang disampaikan, ditanya oleh Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan, semuanya yang jawab siapa? Abu Bakar. Tidaklah kebaikan satu hari dilakukan kecuali Abu Bakar. Makanya pantas kalau dia bisa masuk ke dalam surga dari pintu yang mana saja. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jamaah sekalian, kita kembali keraguan, meragukan kerasulan Nabi itu nggak boleh. Atau risalah yang dibawa, apa risalah yang dibawa? Islam, nggak boleh kita ragu. Makanya saya sering katakan, kalau ada orang yang mengatakan semua agama itu benar, berarti orang tersebut belum beragama. Kenapa? Karena beragama itu harus berdasarkan apa? Keyakinan. Kalau orang itu mengatakan semua agama benar, berarti tak satu pun agama yang diyakini. Mereka juga begitu. Mereka juga meyakini agama dia apa? Benar, itu urusan dia. Tapi kita sebagai umat Islam pun wajib untuk mengakui dan meyakini bahwa agama kita apa? Benar. Paling benar. Kita memilih Islam sebagai agama kita karena Islam itu agama yang paling apa? Benar, dan itu wajib kita yakini. Nggak boleh kalau apa kita mengucap apa. Itu kan yang namanya konsep pluralis. Ya, apa konsep pluralis? Artinya apa? Konsep orang yang meyakini bahwa semua agama itu apa? Benar. Mereka juga pakai dalil. Padahal dalilnya cuma dipotong-potong. Gitu. Sebab kalau orang beragama itu harus berdasarkan keyakinan, bukan keraguan-raguan. Sehingga kalau orang mengatakan bahwa semua agama benar, berarti dia belum beragama. Kenapa? Karena belum ada satupun agama yang diyakini. Sementara agama itu harus berdasarkan keyakinan. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah SAW apa? Menyebutkan ini dalam ayat Al-Quran. Nah, kita juga kembali bahwa agama Islam adalah agama yang selalu memberikan kebaikan. Nah, ini yang wajib kita yakini nih. Wajib bagi kita untuk meyakini, nggak boleh ragu bahwa ketika kita Islam, apa yang kita lakukan terhadap Islam itu baik semuanya. Perintah Allah SWT itu baik. Larangan Allah SWT itu apa? Nggak baik bagi kita. Sesuatu yang dilarang pasti nggak baik dampaknya bagi kita. Kenapa sih kita dilarang minum khamar? Karena akan menghilangkan akal. Kan nggak baik. Kenapa sih kita dilarang untuk berzina? Karena akan merusak keturunan. Kenapa sih kita dilarang untuk mencuri? Karena kita mengambil harta orang lain, dan itu nggak boleh menyakiti orang lain. Itu kan apa? Nggak baik. Maka Allah larang. Kenapa kita harus sholat? Sholat baik bagi kita. Kenapa? Dengan kita sholat berarti kita selalu mengandalkan hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara Allah SWT yang menciptakan kita. Allah Subhanahu Wa Taala apa? Yang memberikan rezeki kepada kita, pantas bagi kita untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa? Kita wajib untuk meyakini bahwa apa yang ada dalam Islam itu apa? Baik. Ajaran-ajarannya dan sebagainya. Nggak ada yang buruk. Kita puasa, Ustaz puasa baik bagi kita. Saya terus terang saja Pak, ini dikit lagi kita datang bulan puasa. Dari mulai saya orok, tahu orok, sampai gini hari belum pernah dengar ada orang gara-gara puasa mati. Ada gak? Nggak ada. Dari mulai orok, kan masih kecil banget tuh orok, sampai ginari denger innalillahi. Kenapa? Gara-gara puasa di bulan Ramadan dia mati. Nggak ada. Tapi ada, saya pernah dengar, bahkan dikasih tahu oleh beberapa tetangga, Ustadz kemarin teman kita main badminton, cuman 1 set langsung meninggal Ustadz. Lagi main, duduk, tiba-tiba apa? Badannya apa? Dia rebahan dikit, dibangun-bangunnya apa? Nggak bangun. Lah, kan dia olahraga mau sehat, kok langsung apa? Meninggal. Artinya ada. Bisa jadi jantung dan sebagainya, kan gitu. Tapi orang puasa nggak ada. Bahkan Allah berikan kesehatan dengan puasa. Bayangkan, ini kita, mesin hidup kita di dalam tubuh kita kayak mobil. Bayangkan kalau mobil terus-terusan dipakai, pergi sono, pergi sini, jalan terus mesinnya, kira-kira gampang nggak rusak? Gampang. Begitu juga tubuh kita dipakai terus makan dulu. Perut kita apa? Macam-macam nih. Apa aja masuk.
Kalau dia nggak istirahat, gampang perut kita apa? Sakit. Karena kata Rasulullah, perut ini sumbernya penyakit di perut. Dari mulai mulut. Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian, inilah penyebab-penyebab yang bisa udah isa. Kayaknya masih subuh saya lihat. Masih gelap. Mohon maaf, saya pikir masih apa? Masih gelap, katanya udah terang gitu ya. Ini saja ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak bahwa hal-hal yang seperti ini kita jaga agar kita selamat iman kita. Dengan selamat iman kita, maka mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman. Dengan kita mati dalam keadaan iman, mudah-mudahan di akhirat kita bisa mendapatkan surga Allah SWT melalui iman kita. Ini saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ma'bud kama yanbaghi li jalikal karim wa li adhim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah bil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil hadirin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam sakratul maut ini ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah waj'al akhir kalamina minad dunya qawla la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi bil alamin. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا